pendengar, selamat datang di podcast Suara Kata dengan saya host Astrid Dewi Lestari dengan NIM A4012530233. Hari ini kita akan bahas topik yang seru banget tentang retorika. Di sini bareng aku di studio ada narasumber yang akan menjelaskan. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurwanida, NIM A4012530252. Oke, langsung saja ya. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan retorika dalam konteks komunikasi? Retorika itu seni berbicara atau menulis dengan tujuan untuk meyakinkan, memengaruhi, atau menggerakkan orang lain lewat bahasa yang efektif. Jadi bukan cuma asal ngomong, tapi bagaimana kata-kata kita bisa punya dampak. Wah, menarik banget ya. Terus siapa sih orang yang pertama kali memperkenalkan konsep retorika ini? Nah, tokoh yang pertama kali membahas retorika secara sistematis itu Aristoteles, filsuf Yunani kuno. Dia bahkan menulis buku khusus berjudul Retorica yang jadi dasar teori retorika sampai sekarang. Berarti konsepnya udah ada sejak zaman Yunani. Tetapi menurut kamu, kenapa sih kemampuan retorika itu penting buat kehidupan sehari-hari? Karena retorika bisa menyampaikan ide yang jelas, membangun kepercayaan diri, dan bahkan memengaruhi orang lain secara positif, mau di sekolah, dunia kerja, atau media sosial. Semuanya butuh komunikasi yang efektif. Nah, aku pernah dengar ada 3 unsur retorika menurut Aristoteles. Kamu bisa jelaskan? Bisa banget. Nah, yang pertama logos, yang artinya logika atau alasan yang masuk akal. Kedua itu ethos, yang berkaitan sama kredibilitas pembicara. Dan yang ketiga pathos, adalah emosi yang bangkitkan buat menyentuh hati pendengar. Berarti pembicaraan yang bagus harus menyeimbangkan logika, karakter, dan emosi ya? Betul banget, cuma pakai logika bisa kaku, kalau cuma emosi bisa lebay, jadi semuanya harus pas. Oke, terus gimana cara seseorang membangun etos supaya terlihat meyakinkan saat berbicara di depan umum? Caranya dengan menunjukkan pengetahuan, bersikap jujur, dan tampil percaya diri. Bahasa tubuh juga penting banget. Jangan terlalu gugup dan tunjukkan bahwa kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau retorika tulis dan retorika lisan bedanya di mana? Kalau retorika tulis itu fokusnya ke struktur kalimat dan tata bahasa. Sedangkan retorika lisan lebih menekankan pada intonasi, ekspresi wajah, dan kontak dengan audiens. Oke, terakhir di bagian ini nih. Kasih contoh strategi retorika yang sering digunakan dalam pidato. Misalnya repetisi, pengulangan kata penting bisa mudah diingat. Ada juga pertanyaan retoris buat mengunggah pikiran atau metafora supaya pesan lebih menarik. Sekarang kita bahas penerapannya nih. Gimana retorika bisa membantu guru dalam mengajar? Retorika bisa bikin guru menyampaikan pelajaran dengan cara yang jelas, menarik, mudah dipahami. Jadi siswa nggak cuma dengar tapi juga tertarik buat berpikir. Kalau politis, mengapa mereka sering menggunakan retorika? Karena politisi butuh meyakinkan masyarakat dan membangun citra positif. Mereka pakai retorika untuk memengaruhi opini publik. Nah, terus gimana gaya bahasa bisa memperkuat daya tarik retorika? Gaya bahasa bisa bikin pesan dan berkesan, misalnya pakai metafora, kalimat berirama, atau kata-kata emosional. Itu bikin orang lebih tertarik dan ingat dengan pesannya. Tapi kadang retorika bisa disalahgunakan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Gunakan retorika secara etis, jangan buat menipu atau menyebarkan kebencian. Sampaikan fakta dengan jujur dan hargai pendapat orang lain. Terakhir, contoh dong pengguna retorika yang efektif di iklan dan media sosial. Contohnya tuh iklan sabun dengan slogan bersih tak hanya di kulit tapi juga di hati. Nah, itu pakai pathos karena menyentuh emosi.
atau influencer yang percaya diri merekomendasikan produk. Itu contoh etos, membangun kepercayaan lewat citra pribadi. Oke, keren banget ya pembahasan hari ini. Jadi jelas ya, retorika itu penting banget dalam komunikasi sehari-hari. Ya, intinya gunakan kata-kata yang bijak supaya pesan kita bisa didengar atau dipahami dengan baik. Setuju banget. Oke, terima kasih Waida udah sharing hari ini. Dan buat pendengar semua, terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.